cerita yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Tragedi yang terjadi di pondok pesantren di Bandung adalah bukti bahwa agama sangat bisa dimanipulasi. Ini adalah bukti mengapa kita tidak boleh mengkultuskan ulama, ustadz, pemuka agama. Ulama adalah manusia biasa. Mereka bisa saja sangat baik, tapi bisa juga sangat jahat. Sekedar agar jelas, kasus yang saya maksud adalah terbongkarnya skandal perbudakan dan pencabulan yang dilakukan seorang pemilik pesantren bernama Heri Wirawan terhadap para santriwati yang mondok di tempatnya. Heri adalah pemilik dan pengurus Pondok Tahfiz Al-Ikhlas, Yayasan Manarul Huda Antapani, dan Madani Boarding School Cibiru. Usianya masih muda, baru 36 tahun. Dia selama ini dikenal sebagai seorang ulama yang menampung anak-anak yatim piatu dari wilayah ekonomi lemah untuk dididik di pesantren dan sekolahnya secara gratis. Ia dipandang sebagai dermawan yang aktif memberi bantuan sosial. Namun kini orang tahu bahwa di belakang segenap aksi kedermawanannya terdapat sosok predator yang tak mengenal belas kasihan pada para korbannya. Tragedi pencabulan belasan bahkan mungkin puluhan santriwati di pesantren Bandung itu berlangsung selama bertahun-tahun. Tidak pernah ada yang melaporkan, tidak pernah ada perlawanan. Bahkan ketika kebiadaban itu terungkap Mei lalu dan kemudian diadili, berita tentangnya tidak pernah tersebar luas. Media di Bandung memilih diam. Mungkin karena kebiadaban ini melibatkan pemuka agama, mungkin karena ada uang mengalir. Bahkan para pejabat tinggi di Jawa Barat berusaha menutup kabar buruk ini dari pengetahuan masyarakat. Bahkan mereka yang berada di pucuk pimpinan Provinsi Jawa Barat dikabarkan berusaha mempengaruhi media dan LSM untuk tidak membicarakan kasus ini secara terbuka. Ini semua terjadi ya mungkin karena menyangkut Islam. Seolah kalau tragedi ini diungkapkan, nama Islam akan terseret buruk. Yang lebih menyedihkan lagi, ada yang bahkan menduga nama pesantren dan sang kiai perlu dilindungi karena mereka adalah penyandang dana yang aktif untuk mendukung pimpinan di provinsi tersebut. Apa yang terjadi di Bandung itu benar-benar luar biasa biadab. Perkosaan berlangsung bukan hanya di pondok pesantren, tapi juga di apartemen dan hotel. Korbannya berusia 13-16 tahun. Sejumlah di antara korban sudah melahirkan bayi yang sebagian kini sudah berusia 4 tahun. Para korban mengalami pemaksaan seksual berkali-kali. Yang kini teridentifikasi sebagai korban adalah 13 santriwati. Namun diduga jumlah korban sesungguhnya jauh di atas itu. Masalahnya sebagian dari korban sudah meninggalkan pesantren sehingga tidak mudah untuk melacak alumni pesantren satu persatu. Banyak dari santriwati yang menjadi korban adalah anak-anak dari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah. Mereka datang dari kampung-kampung di sekitar Bandung. Mereka ditawari pendidikan gratis dan dijamin kehidupannya. Para orang tua mereka menyangka itu adalah sebuah berkah yang harus disyukuri. Menurut informasi, sebagian orang tua memperoleh uang dari pemilik pesantren ketika mereka melepas anak-anak mereka ke Bandung. Mereka sepenuhnya percaya. Dan tak sadar bahwa di dalam lembaga yang membawa nama kesucian Islam itu berlangsung perbudakan yang melibatkan anak-anak mereka. Kini terungkap para santriwati itu juga dieksploitasi tenaganya. Mereka diperintahkan untuk ikut mengurus, membersihkan, menjaga, memelihara bangunan-bangunan yang dimiliki Heri. Mereka dilibatkan dalam proyek-proyek usaha Heri. Semua dilakukan tanpa imbalan uang. Bayi-bayi yang dilahirkan dari hasil kekerasan tersebut bahkan digunakan sebagai alat untuk mengetuk hati para donasi dengan ditampilkan seolah-olah sebagai anak-anak tak berdosa yang ditelantarkan orang tua. Kasus ini pertama kali dilaporkan ke polisi baru pada Mei lalu. Terbongkarnya pun tidak sengaja. Ada seorang santriwati yang pulang ke kampung asalnya di Garut untuk merayakan Lebaran. Dengan lugu, dia hendak membeli alat tes kehamilan ke warung di lingkungan perumahannya. Kabar ini lantas menyebar sehingga keluarga gadis itu pun bertanya-tanya. Barulah dari situ diketahui, santriwati itu sudah digauli oleh sang kiai. Ini tentu saja memukul keluarga. Dan keluarga menjadi semakin marah ketika mendengar
praktek pencabulan semacam itu sudah berulang terjadi pada para santriwati di sana. Barulah kemudian ada gerakan bersama yang melibatkan para aktivis LSM untuk membongkar kejahatan itu. Polisi dengan segera menindaklanjuti pengaduan mereka dan menjadikan sang kiai sebagai tersangka. Saat ini pengadilan sudah memasuki sidang ke-7. Lucunya, walau ini sebenarnya peristiwa besar yang seharusnya menyentuh rasa kemanusiaan, hampir-hampir tak ada media di Bandung yang memberitakannya. Pengadilan seolah berlangsung dalam senyap. Wartawan terkesan tidak menganggap ini sebagai berita besar. Isu ini baru menjadi besar gara-gara salah seorang host Cokro TV, Nong Darul Mahmada, menulis kemarahannya dalam seri Twitter. Ia kebetulan sedang berada di Bandung dan bertemu dengan beberapa aktivis yang sedang mengadvokasi kasus pencabulan itu. Berang dengan ketiadaan perhatian media, Nong pun menulis tweet tentang tragedi pesantren Bandung ini. Inilah yang kemudian menyulut kemarahan kolektif masyarakat. Semula hanya menyebar di media sosial, belakangan media besar pun memberitakannya. Seperti saya katakan, apa yang terjadi di Bandung ini sungguh menjijikkan. Namun yang harus diingat, ini bukan kali pertama kasus kekerasan seksual terjadi di lingkungan pesantren. Beberapa waktu yang lalu, anak kiai pemilik pesantren Siddiq Yah di Jombang, Jawa Timur dituduh melakukan kekerasan terhadap sejumlah santri sejak 2017. Di Tasikmalaya juga ada pengaduan perkosaan terhadap sejumlah santriwati berusia 15-17 tahun. Mereka rata-rata dicabuli lebih dari 1 kali. Ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Di Cilacap, Jawa Tengah juga dikabarkan ada pencabulan 15 siswi sekolah dasar oleh guru agama. Si guru itu mengaku tak dapat menahan nafsu melihat anak-anak didiknya. Mereka dicabuli di kelas, di jam istirahat, dengan paksaan tapi juga iming-iming akan memperoleh nilai bagus. Praktek bejat itu sudah dilakukannya sejak 3 bulan terakhir. Dan ini semua barangkali hanyalah puncak gunung es dari fenomena kekerasan seksual di lembaga pendidikan agama dan pesantren di Indonesia. Dan ini akan terus terjadi selama kita menganggap para pemuka agama, lembaga agama adalah manusia dan wilayah suci yang tidak boleh dikritisi. Sudah saatnya kejahatan dengan memanipulasi agama ini dihentikan. Kita harus kritis terhadap para pemuka agama dan lembaga agama. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.